Oke. Nggih, yang Nur Hayati itu gimana? Oke, ini kan apa namanya jenisnya itu sebenarnya skripsi, Ya, tapi sini nggak ada. Saya coba ini yang tesis. betul. Saya type-nya ininya sudah Mhm, betul, mhm, mhm, abstraknya tidak ada. Nah, yang ini yang saya tanyakan. mhm. Ini wajib ada atau enggak gitu, atau boleh di close kemudian yang ininya. Kok ininya yang lain kan nggak dicentang. Iya, Saya lihat yang ini kok ada centangannya seperti ini. betul Bu. Jadi karena ini kan bentuknya tesis gitu ya, tesis atau skripsi itu Oke. biasanya dari lembaga atau perguruan tinggi itu menyediakan yang namanya adalah repositori. Nah, ini repositori dari UM Palembang ya, URL-nya. Oke. Nah, ini sebaiknya memang harus ada Bu repositorinya, sumbernya. Jadi ini bisa untuk mengetahui sumbernya dari mana. Kemudian di bawah itu dia dipublish atau tidak. Nah, ini yang membedakan nanti ketika Bapak Ibu itu menggunakan referensi yang ada misalnya di Pascadik. Di Pascadik Bapak Ibu mengambil referensi dari tesis sebelumnya misalnya. Nah, itu berarti di sini adalah di other setting ini adalah dihilangkan atau ya tetap ini di unpublish, artinya dia sebenarnya tidak dipublikasikan, hanya untuk kalangan sendiri. Nah, itu berarti harus diklik unpublish-nya. Jadi nanti untuk mengetahui Oh, di berarti referensinya, betul Bu. Itu artinya kan memang sebenarnya tidak dipublish secara umum, hanya di repository saja, bukan dalam bentuk jurnal. Dan yang di ini berarti atas nanti daftar pustakanya jadi seperti ini nggih, Pak? eh, Bentar, saya share screen lagi. Mana tuh? sebelum daftar pustaka Bu, coba di detail tadi Bu. Nggih, saya tampilkan Word-nya, Ya, coba. Seperti ini jadinya, Pak. Jadi sepanjang ini. tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa Bu. Ini hanya volume dan isunya harusnya dihilangkan karena dia bentuknya kan sebenarnya skripsi ya. Oke. Ini Di, di Mendeley-nya dihilangkan, nggih. di Mendeley-nya coba kita kembali lagi ke Mendeley-nya Bu. Oke. Coba kembali ke Mendeley-nya. Yang ini berarti ya dihilangkan ini. Betul, itu dihilangkan dari volumenya, kemudian isu, kemudian halaman. Nah, ini kalau yang seperti ini karena skripsi masih harus ditampilkan yang detail tadi, Bu. Coba yang detail tadi, ya. Ini di departemennya harus diisi, universitasnya harus diisi. Yang ininya ya. Iya, Oh, oke. departemennya harus diisi, Departemen. harus diisikan, universitasnya juga harus diisikan. Oh, malah nggak keluar. Di sininya, Bu, diklik di sininya. Oh, ini mau di double Oke. klik. Double klik Mau aja. lihat mau lihat Filenya. filenya ini. Coba, Bu, double klik. File skripsinya ternyata nggak ini. Oh iya, Belum ke upload. Oke. betul. Belum masuk ke Filenya belum sini file PDF, ini. betul. Departemen itu berarti ini ya, apa? Kayak Fakultas. prodi gitu ya. Oh, Ya, fakultas. fakultas, iya. Universitas, Berarti universitas. abstrak bisa dikopikan ke sini, ini fakultas, ini universitasnya. Cekap ini berarti Ya, yang dilengkapi, nggih. iya. Abstraknya Yang tidak diisi, atasnya nggak apa-apa. kosong. Abstraknya tidak usah Yang diisi, atas, nggak apa-apa. Itu oke. tesis, nggak apa-apa, tesis, kemudian judul, kemudian pengarang, tahun, kemudian Oke. departemen diisikan, university diisikan, kemudian URL-nya juga harus diisikan kalau memang dari URL repository. Misal aja ya. Iya. Pengen lihat di ininya, di daftar pustakanya. Seperti ini misalkan, Ya, G. betul. Coba dilihat Nanti di refresh di dokumennya. Iya, di dokumennya di refresh. Oh, hanya UM Palembang yang keluar. Coba Udah, Bu, bisa di-share. dokumen 2. Seperti ini, Pak. Iya, seperti itu Bu. Hanya nama universitasnya nggih yang keluar. Iya, itu departemennya tadi nggak keluar ya Bu ya? Oke, Iya. escape-nya nggak keluar.
Nggih. Itu sudah menggunakan Berarti apa ini ya, Bu? Sudah apa oh ya nggih. stylenya? Nggih. Iya, sudah apa di atasnya? Iya. Wis kedap. Oh, kok nggak ada? Diklik aja, Bu, itu, Nggak keluar ya? itu Tadi insert apa kok? citation. Oh, udah apa nggak apa-apa, Bu. Kalau sudah apa Oh, nggak ini apa-apa. udah apa kok? Iya. Mhm. Oke. Sudah, nggak apa-apa, Oh, Bu. iya. Jadi kalau misalnya memang kita mengambilnya dari internet harus disampaikan link internetnya, linknya ngambilnya dari mana. Nggih. Terus, Nggih, matur nuwun, Pak. Lanjut yang sama-sama. temen tadi, yang Ya, proceeding. baik. Saya share screen untuk yang proceeding dan misalnya ngambil dari tesis. Nah, ini kita akan menambahkan proceeding dan tesis. Salah satu contoh, biar tidak banyak, ini saya hapus dulu. Saya tambahkan. Ini kita lihat ada di sini untuk proceeding. Nah, ini contoh proceedingnya. Saya ambil contoh proceeding. Nah, ini proceeding Seminar Nasional Manajemen Teknologi ke-23. Nah, ini kita lihat di kanan, di detail. Ini kita rubah dari jurnal artikel ini menjadi proceeding. Conference proceeding atau proceeding pertemuan. Sini ada seminar ya, proceeding conference. Kemudian judulnya ini kita isikan sesuai dengan yang ada di sini. Supply chain analysis dengan metode bla 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 bla. Simulasi pada engineer to engineer. Itu studi kasus PTX. Kemudian yang perlu ditambahkan lagi di sini dicek dulu pengarangnya, ada Yainuddin dan Iwan Fanani. Berarti Yainuddin di enter, kemudian Fanani, Iwan nama depannya, nama depan di belakang. Oke, sudah. Ini kemudian nama proceedingnya. Nah, ini ada proceeding title. Proceeding title ini kita masukkan sesuai dengan nama proceedingnya. Di sini proceeding title-nya adalah Proceeding Seminar Nasional Manajemen Teknologi ke-23, ini kita isikan. Kemudian tahunnya, tahun 2015, ini kita isikan juga. Kemudian isunya di sini ada isu, enggak ada isu, berarti kita hilangkan edisinya, enggak ada. Halaman, nah ini halaman kita masukkan. Ini tidak tertulis di sini halaman berapa sampai berapa, berarti kita harus cari di sini. Ini halamannya adalah A strip 68 strip 1, A strip 68 strip 1 sampai berapa? Sampai 9. Berarti di sini sampai A strip 68 strip 9. Ini adalah halaman. Kemudian untuk abstrak tidak dituliskan tidak apa-apa karena tidak terkait dengan citasi. Kalau misalnya sudah ada juga tidak apa-apa. Kemudian keywordnya tidak usah diperhatikan, dihiraukan saja. Tapi city atau kotanya ini harus diisi. Di sini kotanya adalah Surabaya. Editor tidak diisi, tidak apa-apa. Publisher. Nah, publisher ini kalau untuk proceeding berarti penyelenggaranya. Di sini penyelenggaranya adalah Prodi MMTS ITS. Berarti di sini ditulis Prodi Program Studi MMT.
ITS Surabaya. Surabaya tidak ditulis tidak apa-apa karena sudah ada di atas city untuk city-nya di sini. Jadi seperti ini adalah untuk proceeding. Jadi proceeding yang harus diisi adalah publisher, penyelenggara dari proceeding atau seminarnya, kemudian kotanya harus diisi, kemudian halamannya, tahunnya, nama jurnalnya, nama jurnal atau nama di sini nama proceedingnya, author atau pengarang, dan judulnya. Ini untuk proceeding. Kita contohkan di sini. Kita contohkan di citasinya. Insert tadi contohnya namanya adalah Fanani. Nah, Yanuddin Fanani. Oke. Sudah masuk. Kita hilangkan yang atas. Oke, daftar pustakanya kita lihat. Refresh. Nah, ini sudah muncul daftar pustaka dari proceeding. Tidak begitu jauh berbeda dengan jurnal, hanya saja memang kalau proceeding ada nama proceedingnya di sini. Kemudian ini ada halamannya. Yang membedakan dengan jurnal adalah yang di sini adalah nama jurnalnya. Kalau ini nama proceedingnya. Seperti itu, Bapak. Untuk yang proceeding, contoh dari proceeding, kemudian contoh dari tesis atau skripsi. Kita lihat contohnya di sini punyanya ini. Punya Lois. Punya Lois ini ada kita dapatkan tesis misalnya ini misalnya Bapak Ibu punya tesisnya lengkap misalnya. Nah, ini yang perlu ditulis di sebelah kanan, detail artwork. Saja, rumah kita banyak, tapi ada saudara-saudara kita di desa usul pedalaman kampung. Ini punyanya Pak siapa nih? Jadi kok kayak suaranya Pak Saur Panjaitan. Oke, untuk tesis ini kita pilih. Ini tesis offline gitu, Pak? Ini kita dapatkan misalnya dari online, Bu. Misalnya dari online. Kalau tidak dari online, kalau tesisnya bentuknya hard copy, misalnya di perpustakaan, itu dengan diakali seperti tadi, membuat file kosongan tadi. Membuat file kosongan seolah-olah itu adalah nama tesis yang akan kita gunakan. Misalnya seperti itu. Oke. Jadi kalau ini dapat yang terisi, kemudian kalau kita coba buat yang kosongan, kita coba buat yang kosongan. Misalnya ini saya hapus semua. Kita buat tesis kosongan. Tesis ini Bapak Ibu misalnya melihatnya di perpustakaan, tetapi ingin membuat citasinya biar lebih enak dengan Mendeley. Nah, ini kita akali, kita save as kosongan ini dengan nama tesis. Misalnya kita save as dengan nama contoh tesis. Contoh tesis, formatnya adalah PDF. Kita save. Kemudian di Mendeley kita tambahkan contoh yang kosongan tadi, contoh tesis tadi. Ada di contoh Purbasari. Maaf, tadi ada di, nah ini contoh tesis. Nah, contoh tesis ini masih kosong. Nah, ini yang perlu kita tulis. Misalnya tesisnya itu kita tulis di sini, di detail, itu kita cari tesis. Oke, tesis, judulnya apa? Judulnya misalnya, ini saya sebagai contoh aja ya Bapak Ibu, manajemen pendidikan di era revolusi industri. Industri 4.0. Misalnya seperti ini, era besar, revolusi besar, industri besar. Oke. Autornya siapa? Autornya misalnya Muhammad Jainal. Berarti saya tulis Jainal.
Zainal Muhammad. Oke, ini adalah pengarangnya. Kemudian tahunnya tahun berapa? Tahun 2019 misalnya. Ini kita tulis tahun 2019. Halaman tidak usah diisi, abstrak tidak usah diisi, tag tidak usah diisi. Departemennya program studi manajemen pendidikan, direktorat pasca sarjana pendidikan. Kemudian universitasnya adalah Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Tipenya tidak usah diisi, URL-nya tidak usah diisi. Tinggal yang di bawah ini adalah other setting, ini kita klik unpublish-nya. Artinya dia tidak dipublish, tidak dipublikasikan untuk mengindeks di Mendeley-nya supaya lebih tahu. Oke, seperti ini aja Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau mengambil dari tesis yang ada di perpustakaan misalnya untuk referensi. Kita akan menggunakan citasi yang ini tadi, yang kosongan tadi yang kita tuliskan dengan nama Zainal Muhammad. Zainal Muhammad di sini. Ini kalau kita buka filenya kosong karena tadi kan untuk mengakali saja biar enak. Oke, kita contohkan di sini. Kita akan mencitasi tadi punyanya Zainal. Insert Zainal. Oke. Nah, ini Zainal ini kemudian di daftar pustakanya kita lihat. Nah, sudah muncul Bapak Ibu. Jadi ini kalau kita mengambil dari tesis yang kita akali dengan kita nulisnya di Mendeley. Seperti itu. Mungkin nantinya kalau misalnya dari pembimbing itu akan menanyakan ini ngambilnya dari mana. Kalau misalnya perlu penambahan, misalnya tidak dipublikasikan, ada kata-kata tidak dipublikasikan, nanti Bapak Ibu tinggal menambahkannya di Mendeley, bukan di sini. Kalau Bapak Ibu menambahkan di sini, nanti ketika menambahkan citasi yang lain, dia akan kembali ke semula. Misalnya di sini saya tambahkan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, kemudian di belakangnya tidak dipublikasikan. Misalnya seperti ini. Ketika Bapak Ibu akan menambahkan file yang lain atau citasi yang lain, dia akan hilang nanti. Atau di refresh dia akan hilang. Maka yang harus diganti adalah yang di Mendeley-nya. Di Mendeley-nya di sini karena tadi di belakang Taman Siswa, berarti kita tuliskan di belakang Taman Siswa. Maaf, ini tadi Zainal. Oke. Zainal di sini kita tuliskan tidak dipublikasikan. Oke, universitasnya sudah. Kita lihat yang sebentar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ini tadi sudah kita tuliskan tidak dipublikasikan, maka kita lihat di referensinya di sini. Ketika kita refresh, nah muncul tidak dipublikasikan. Ini sudah lebih enak kalau misalnya kita tuliskan ininya di Mendeley, bukan di edit di sini. Begitu Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang lain. Kita mau sampai jam berapa, nggih? Derek, Pak. Menarik ini.
Kalau ngambil dari berita online, Pak, misalnya dari Jawa Pos online, artikel tentang berita yang mau kita kutip niku, di Mendeley-nya. Tinggal disesuaikan, Bu, tadi di detailnya. Di Oh, tetap detailnya, ya di detailnya, terus mengikuti iya, aturan penulisan itu, mana aja yang boleh betul. diisi, ngeten nggih? Iya, di sana ada tipenya kan ada newspaper artikel, Bu. Jadi tinggal dimasukkan nanti kalau newspaper artikel. Kode URL-nya juga dicantumkan nggih? Kode URL biasanya kalau online dicantumkan. Oke. Gitu. Oke. Bapak Ibu ada yang lain mungkin kita satu lagi kalau ada sebelum kita akhiri kita mungkin bisa lanjut nanti ke depannya mungkin bisa dilanjut kapan-kapan gitu. Monggo satu lagi Bapak Ibu kalau ada. Kalau tidak ada mungkin sampai di sini dulu nggih Bapak Ibu. Iya, baik Pak. Iya Pak, nanti bisa nyimak lagi rekamannya. Tinggal praktek lagi. Nanti tinggal silakan untuk mempraktekkan kembali. Nanti kalau ada permasalahan bisa kalau tidak muncul di detail berarti harus isi manual Pak ya. Betul Pak. Nah, harus diisikan di kalau tidak muncul di detailnya nanti di detailnya diisikan secara manual. Baik, baik. Kemarin masih bingungnya itu karena kemarin tidak langsung praktek. Kemarin lihat punya Bapak itu kan otomatis gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama Pak Arifin. Monggo Bu Parinem bagi pangandikan. Sampun Pak. Insya Allah bisa mengikuti. Bismillah. Ini Pak Eko baru masuk. Kita sambut dulu mungkin. Masih connecting. Mungkin sampai di sini dulu gitu Bapak Ibu. Terima kasih banyak ini kita sharing di sini. Nanti kalau ada permasalahan nanti silakan di-share di grup ya. Kita lanjutkan di grup. Pak, matur nuwun sangat ilmunya. Matur nuwun sangat Pak Eko, mohon maaf ini kita sudah harus mengakhiri Pak. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Kus kata ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sami-sami Bu. Matur suwun Bapak. Sami-sami. Monggo-monggo. Pak Rufia jangan lupa materinya di-share ya rekornya. Ada apanya ya? Wong tua ki nunak-nunuk le. Bingung. Saya edit dulu nanti saya share. Dan YouTube Iya, terima kasih Pak. Ya, terima Pak. kasih. Ye. Ya, terima kasih Pak.